pro kontra hujatan orang-orang gitu ya. Terus satu juga karena akunya yang masih belum matang juga, masih banyak salahnya, masih banyak mistaknya juga ya. Terus kalau misalnya dapet kayak film atau ya step by step gitu yang sinetron, seneng gitu, nggak ngerangkak lagi gitu loh Kak. Jadi kayak ya pelan-pelan gitu, step by step gue lagi berusaha jalan aja gitu. Aku nggak ngerasa itu bener sih, maksudnya aku ngerasa kayak karena orang ngeliatnya gitu, panglingnya sekilas doang. 1, 2, 3. Level. Halo Kezoners, welcome di Chit Chat bareng gue Esra Ambarita, dan kali ini kita kehadiran sosok yang ikonik banget sama Citayam Fashion Week. Mungkin kalian masih ingat dengan tagline yang kayak gini, Slebel. Kayaknya kurang ya. Coba langsung kita tanya aja ke JJ Slebel. Halo. Hai J. Halo Kak. How are you? Baik Kak. Baik. Iya. Ya ampun, waktu aku pertama kali liputan di Citayam Fashion Week itu kamu masih menjadi ikonik pada saat itu. Coba boleh nggak diperagain Slebelnya gimana? Singkat nggak sih J? Iya boleh. Boleh, coba 1, 2, 3. Level. Tepuk tangan dong, Eng. J, how was your life after Citayam Fashion Week? Kamu kan dikenal waktu itu kan sebagai ikoniknya itu. Alhamdulillah I'm doing great. Terus kayak I'm fine. Terus ya life ya gimana ya, kalau hidup ya begitu-gitu aja sih Kak gitu. Iya. Tapi masih kekumpul nggak sih sama teman-teman yang dulu siapa pacar kamu tuh? Siapa Kak? Yang Roy. Iya. Oh itu nggak pacaran. Iya, maksudnya Iya. waktu di konten itu kan. Masih ketemu, masih main ketemu. bareng masih. Oke, sekarang kesibukannya ngapain J? Lagi sibuk fokus nyanyi sih ini. Fokus nyanyi. Iya, lagi coba gitu. Lagi coba. Iya. Dan dengar-dengar kamu lagi punya single baru yang judulnya Ketahuan. Iya. Ini bisa diceritain sedikit dong? Ketahuan itu filosofinya tentang kayak aku diselingkuhin gitu. Aku lagi dekat sama Alpin. Dulu tuh pernah deket kan. Terus habis itu setelah deket gitu dia jalan sama teman aku. Oke, kayak main di belakang gitu Iya, ya. Oke. iya. Tapi aku juga jalan sama temannya dia. Kenapa judulnya sama-sama Ketahuan? Iya, jadi aku yang ngimbangin dia. Kayak dia jalan sama teman aku, ya udah aku jalan sama temannya dia. Jangan-jangan ini kisah kamu ya? Kisah semua orang, banyak orang di luar sana kayaknya deh. Iya. Nah, menariknya kan J, kan kamu ini dikenal sebagai dari Citayam Fashion Week, terus kamu akhirnya merambah ke industri untuk nyanyi gitu, industri bisa dikatakan entertainment untuk nyanyi gitu, ada 3 orang. Nah, Iya. itu kenalnya dari mana? Kalau kenal sama Alpin aku udah lama. Tapi kalau Mazaya baru gitu, karena featuring bareng. Jadi aku sama Mazaya baru kenal. Emang pas lagi bareng, aku pengen ngeluarin lagu ini nggak gitu? Atau gimana sih awal mulanya? Iya, kayak gitu. Udah diobrolin bareng-bareng gitu sama yang produksiin lagunya kan. Kak Oksan sama Kak Satura namanya. Itu udah diobrolin bareng sama Kak Oksannya sih waktu pas mau bikin lagu itu. Oke. Gitu. Emang Jeji suka nyanyi? Suka. Aku kalau nyanyi cuman gabut sebenarnya sih Kak. Nggak disalurin buat kayak orang dengar atau gimana gitu, atau kayak intinya nggak yang nyari haus validasi buat kayak orang tahu aku tuh bisa nyanyi loh gini, nggak kayak gitu. Ya udah nyanyi ya sebatas gabut aja, kalau mau posting ya posting, tapi nggak yang rutin posting tentang aku bisa nyanyi gitu. Tapi apa yang akhirnya memutuskan kamu, kayaknya gue pengen nyoba nyanyi nih, selain gue dikenal sebagai sebagai content creator juga kan, model gitu? Karena banyak dorongan support dari orang-orang juga sih di lingkungan sekitar, termasuk Bunda gitu kan. Karena kan aku kalau nyanyi kan ya gabut aja random gitu, kalau lagi di luar lagi nongkrong bareng terus nyanyi aja gitu atau apa, atau ada yang bawa gitar terus nyanyi gitu. Ya kata anak-anak sih ya kayak yang suka nongkrong bareng aku gitu, teman-teman aku itu bilangnya kalau suara aku bagus gitu. Jadi kenapa nggak coba nyanyi gitu. Terus aku yang masih kayak up and down gitu loh, yang mau nggak mau gitu. Terus sampai akhirnya ketemu sama Kak Oksan. Oke. Gitu. Berapa lama prosesnya akhirnya kamu memilih untuk kayaknya ini aku coba deh gitu? Itu lama Kak, kayaknya ada hampir berapa lama ya, ada setahun lebih gitu aku nggak mau nyanyi, nggak mau nyoba gitu. Emang nggak ada niatan mau nyoba. Terus kayak karena lingkungan aku yang di sekitar aku pada bilang kayak didorong kayak disupport gitu ya, biar kayak coba dulu aja gitu kan, apa salahnya gitu kan buat mencoba hal yang baru gitu. Jadi ya udah nyoba beneran gitu. Terus nggak expect kalau lagunya ya bakalan
maksudnya didengar orang ada gitu. Iya, banyak kan yang Iya, aku juga lihat di YouTube. walaupun kayak banyak pro kontranya, tapi ya pro kontranya sih yang aku ambil ya yang positifnya ya gitu ya. betul. Iya. Nah, setelah kamu udah keluarin lagu kamu ini, terus banyak juga kan respon positif yang udah kamu ambil. Gimana nih selanjutnya kamu kayak, aduh kayaknya menarik nih lagu untuk Iya, jadi nyanyi lagi? insya Allah sih nanti mau ngeluarin rilis single album kedua lagi. Spill ininya aja Iya, judulnya boleh. ya, judulnya namanya Akhiri Bandel Ayang gitu. Akhirnya, kamu berarti tuh kayaknya apa ya, lirik-lirik lagunya tuh yang kayak ABG-ABG Iya, sekarang. iya, yang lagi orang-orang kayak misal love relationship-nya tuh yang kayak apa ya, yang kayak banyak lika-likunya gitu. Iya. Kayak gitu. Dan itu sesuai juga dengan apa ya, branding kamu nggak sih, J? Ya kayak gitu deh. Yang ketahuan, terus yang nanti ya tadi itu satu lagi kan? Iya. Bakalan rilis, tapi ya doain aja dulu secepatnya rilis ya yang keduanya gitu. Amin. Amin. Terus itu yang nulis lirik lagunya kan tadi kamu bilang ini bisa pengalaman siapa aja, itu Iya. kamu juga atau dari temen kamu yang dua lagi? Yang lirik lagunya itu emang udah diproduksi sama Kak Oksan. Itu pertama sih, terutama dibandingkan kasaturanya Kak Oksan yang ini. Jadi aku sih berterima kasih banyak sama Kak Oksan udah kayak bantu bikinin lirik lagunya segala macam, udah nyariin juga lagunya dan lain-lain. Jadi sisanya yang garap akunya aja, maafin gitu. Oh gitu. Iya. Terus nggak ada dibumbu-bumbuhi dengan, Jay kayaknya kamu menarik untuk ditaruh slebeo lagi di dalam gitu gak? Di yang lagu kedua kayaknya ntar bakalan dikasih slebeo. Kemarin lipstick vokal juga emang ngomong slebeo. Oh Iya. gitu, berarti nanti ya di Yang lagu keduanya kedua. sebelum kayak intronya gitu. Jadi sebelum masuk ref lagunya itu ada ngomong slebeo dulu gitu, ditambah-tambahin gitu. Karena orang kan kenal kamu dari situ juga kan. Terus ngomongin struggle, pasti kan nggak lepas dari struggle yang kamu alamin kan. Untuk dari kamu tadi ceritain Fashion Week terus kesini, struggle-nya apa sih, Ji? Struggle-nya itu apa ya? Banyak sih gitu, apalagi terutama entah kayak pro kontra hujatan orang-orang gitu ya. Terus satu juga karena akunya yang masih belum matang juga, jadi masih ya namanya juga orang kan ya, nggak mungkin kan, nggak munafik gitu ya. Maksudnya apa ya, nggak mungkin kan aku kayak apa sih, suci tanpa dosa luput dari dosa gitu. Pasti banyak salahnya gitu. Salahnya. Iya. Tapi ya nggak mungkin buat salah terus ntar ya diulang-ulang gitu, enggak Kak gitu. Cuman emang banyak salahnya iya gitu. Jadi kamu kayak ini aku evaluasi Iya, gitu-gitu terus aja gitu aku evaluasi gitu. Makanya sempet kayak ngedown gitu, bukan ngedown karena mental atau apa ya, tapi kayak apa ya, cleaning aja gitu, deep cleaning gitu loh di sosial media, di mana-mana gitu. Jadi kayak gak terlalu center dilihat orang banyak gitu, nggak mau yang kayak gitu banget gitu. Iya. Bisa dibilang underground gitu deh. Iya. Jay, kamu itu kan masih muda, kelahiran tahun 2006. Iya, Terus 2006. kamu udah dikenal publik juga dengan, ya bisa dibilang branding kamu itu cukup luas lah ya, Jay. Kamu itu pengen dikenal sebagai penyanyi, sebagai apa? Pengen dikenal sebagai apa? Kalau bisa semuanya. Semuanya? Iya. Kalau bisa nyanyi, bisa misalnya ya pengennya sih main film. Pengennya Berarti gitu. kamu bisa dibilang lagi penjajakan gak sih nih? Apa pengen? Sebenarnya telat banget gitu Kak. Oh, enggak dong. Kamu Golden ada periodnya kan jauh banget dari beberapa tahun yang lalu sebelum 2025, 2022, 23, 22 gitu. 2022 kan waktu awal-awal masih kayak viral yang Citayam kan. Jadi 22 ke 25 tuh lompatnya jauh banget, jedanya jauh banget gitu. Harusnya memanfaatkan momentum yang Waktu pada saat itu. Iya, cuman akunya ya yang tadi aku bilang pas pertanyaan kakak yang sebelumnya, ya itu aku masih banyak salahnya, masih banyak mistiknya juga, terus kayak masih apa ya, susah diatur gitu. Oh, pada saat itu ya. Iya, belum begitu kebuka dah pikirannya gitu. Sekarang udah ngelihat, oh ini kayaknya kayak industri musik nyoba untuk film iya, juga. terus kalau misalnya dapet kayak film atau ya step by step gitu yang sinetron atau apa, coba garap dulu gitu. Kan nggak ada salahnya buat mencoba hal yang baru gitu ya. Betul sekali. betul, iya. betul. Ya. tapi Jay, berarti kamu akan fokus ke nyanyi dulu ini ya? Iya. Ke nyanyi. Iya, kalau nyanyi dulu mau coba.
kamu akan nyanyi ini kan single terbaru kamu, tapi ada rencana nggak aku tuh one day pengen nyanyi sendiri aja tanpa yang collab dengan teman-teman aku gitu? Ini yang single kedua aku nyanyi solo. Oh, solo. Iya, tapi ya intinya nggak ada Alvin ya, cuman masih dibantu dengan di belakang aku masih dibantu sama Kak Aksannya sama Kak Saturanya itu. Terus ya kalau solo ya di single kedua ini yang kan aku bentar insya Allah ya kayak berdoa aja gitu ya. Yeah. Ini rilis lagu tuh single ada 4 gitu, yang lagi digarap 2. Baru 2 gitu. Iya, baru 2. Tapi udah ada proyeksi ya, udah ada rencana-rencana juga ya. Udah ada ID-nya gitu. Iya, tinggal lagi dimatengin aja ini. Seneng lagi deh 2 ini. dengan bermusik. Seneng gitu, bukan karena musiknya aja, tapi karena kayak gue bisa jalan nih gitu. Iya. Nggak ngerangkak lagi gitu loh Kak. Jadi kayak ya pelan-pelan gitu, step by step gue lagi berusaha jalan aja gitu. Gitu, ada arahnya, nggak kehilangan lagi gitu. Iya, kalau yang aku dengar kan kamu itu kayak sangat seneng banget ya di musik ya, maksudnya dinyanyi sekarang ini. Kamu ada kayak one day pengen konser, pengen ini gitu? Pengen sih kayak live music gitu ya, pengen punya panggung sendiri gitulah Jay istilahnya. Pengen. Tapi masih apa ya, kayak masih banyak raguan gitu dari dalam diri sendiri tuh, kayak entah bisa apa enggak gitu, cuman ya insya Allah ya bisa gitu. Bisa. Tapi kan ada Bunda ini yang juga support kamu di sini. Iya, itu terutamanya sih Bundanya sih gitu. Oke. Ada pesan khusus nggak buat pendengar misalnya kalau after dengerin lagu Ketahuan ini? Karena aku baca-baca komen juga kan banyak yang minta ada lagi lagu kamu kayak gitu. Pesan kesannya itu for all those people out there tuh buat mereka semua. Ya untuk siapapun yang nonton ya gitu. Aku udah makasih banyak gitu, udah mau nonton, udah mau support. Buat kalian yang entah pro atau kontranya ya, mau ya dalam artian ya mau berkata baik atau tidaknya, aku terima dengan lapang dada, dengan ikhlas, gak ada kayak marah atau apa, enggak ada kayak gitu sama sekali. Cuman kayak be wise aja dalam menggunakan sosial medianya gitu, dengan mengetik gitu. Kalau mau kritik ya kritik, tapi mengkritiknya dengan cara yang baik dan bijak gitu. Jadi pesanan-kesan dari kalian juga aku masukin kalau ada yang salah dari musik yang Ketahuan pertama, yang single pertama. Itu ntar aku jadi buat evaluasi buat yang keduanya gitu. Iya. Tapi kan jadi di dunia media sosial sekarang kita nggak bisa kontrol orang ngomong apa ya. Nah, nggak bisa gimana emang. How you handle itu, J? By being myself gitu. Pertama buat jadi diri sendiri, terus kedua ya tutup kuping aja gitu. Filter aja gitu ya. Iya. BPP. Budek pura-pura. Oke. Harusnya kebalik ya, PPB. Iya. Budek pura-pura. Iya. Pura-pura budek gitu. Pura-pura budek. Hari ini kita banyak kamus baru ya, selain label. Tuh kameramennya senyum, J. Siapa sih yang pengen kamu ajak collab gitu kalau untuk nyanyi? Aduh. Siapa? Boleh gak sih ngomong Kak? Boleh. Siapa tahu dia nonton kan, terus nanti potongan-potongannya kelihatan di TikTok, kita nggak tahu. Who knows? Aku suka banget sama itu sih Ran. Ran itu kan ada 3 tuh. Iya, ada yang satu yang aduh maaf, yang botak. Siapa? Karai. Iya, aku juga lupa. Iya, itu. Iya. Soalnya setahu aku dia kayaknya pernah collab sama Marion Jola kayaknya, seingat aku ya. Yang nama musik judul title lagunya Marion Jola tuh Iya, itu. Iya. Aku juga suka sama Marion Jola. Iya, dari gaya-gaya centil kamu kelihatan suka emang arahnya suka. Ke lagu-lagu suka sih sama lagu-lagu fun gitu. Iya. Gitu. Iya. Kamu ngefans sama mereka berdua? Ada banyak. Yang paling deh atau role model kamu siapa dalam bernyanyi? Lagu aku banyak lagu lawas kan, lagu jadul. Nggak apa-apa. Kan itu seni dong kita. Iya, nggak apa-apa. Ada Iwan Fals, Cosplus. Iwan Fals dengan usia tahun 2006 itu suka kayaknya banget, hampir jarang deh orang Aku suka. Karena oma aku dari dulu ngasupinnya lagu-lagu jadul. Kan oma aku 1950 tahun lahirnya. Iya. Jadi dia lagu-lagu yang kayak old but gold gitu. Banyak banget yang didengar gitu. Kayak Elvis Presley. Terus ada lagi Madonna. Iya, itu didengerin. Paul Anka, itu didengerin. Itu semua dengan The Beatles dengerin. Sebenarnya denger lagu banyak aku, cuman aku nggak pernah yang kayak kasih tahu ke orang kayak apa itu bahasa sekarang FOMO. Iya, nggak kayak gitu. Fear of missing out ya. Iya. Nggak fear of missing out. Sampai gitu. Ditaruh story ya, aku lagi denger Iya, lagu gue lagi denger lagu ini.
emang perlu banget gue tahu lu mau ngapain gitu kan? Enggak kan? Enggak Anaknya perlu bukan yang gitu. show off gitu Enggak. ya. Tapi tahu gitu. Tahu. Tapi J, tadi kamu bilang kamu referensi musiknya itu kayak yang apa? Lagu lama. Lagu lawas iya, Iya, banyak. lagu lawas. Terus sekarang lagu kamu yang ini kayak agak jauh, J. Ih jauh jangannya Iya. kan kayak genrenya kan. Iya. Aku tuh masuk genre apa aja sebenarnya Kak gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan nanti kamu akan garap yang lagu lawas juga. Pengennya segitu. Termasuk aku suka lagu lawas banyak, terus suka lagu reggae juga suka. Oh iya. Ya gitu. Banyak aku. Kan tatonya aku bukan ngomongin tato ya, cuman Iya, kayak iya. masuk ke situ gitu loh ngomonginnya gitu. Topiknya masuknya ke sana gitu. Aku bikin tato tuh, tatonya tuh tato Bob Marley gitu. Karena aku suka musik reggae gitu. Berarti Soulja gitu-gitu. kamu Suka. semua bisa kayaknya ya. Suka. Suka di semua genre bisa dibilang kayak gitu ya. Iya. Oke. Suka sih gitu. Tapi kalau untuk fashion sekarang kamu masih ini juga. Eh, Kesibukannya kalau- dia selain nyanyi. Kalau fashion kayak OTD aja ya. OTD aku sukanya yang casual aja sih. Pokoknya aku yang apa bun, abu putih, hitam coklat putih. Udah ya gitu aja ya baju ya. Udah Itu nggak mau. wajib ada. Iya. Kalau yang itu berwarna pasti yang pastel, kalau nggak yang apa ya? Ya kayak gini warnanya neon, pastel iya, gitu. iya, Terus yang marun gitu aku suka. Yang kayak kakak marun merah gini. Iya, iya. Suka. Iya. Kalau berwarna sukanya kayak gitu aja. Nggak mau yang geradak gitu nggak mau. Oke. Nyampur gitu kurang suka. J, buat fans-fans kamu apa yang sih pengen kamu sampein akhirnya ngeliat JJ nyanyi lagi dengan judul Ketahuan dengan gaya-gaya centil kamu. Alhamdulillah ya kalau punya fans ya, kalau punya pengikut yang suka ya gitu. Dulu kamu waktu Cita Fashion Week, kamu yang interview kamu itu sampai ngantri kita J nunggu. Yang kalau buat orang yang mungkin bukan fans ya, penyebutannya yang lebih enak adalah kayak mungkin orang yang suka aja gitu, Iya, yang yang- menggemari aja ya, gitu ya. penggemar lah. Iya. Iya. Untuk orang-orang yang mungkin menggemari aku ya alhamdulillah makasih banget udah menggemari aku, walaupun aku banyak juga salahnya dan lika-likunya gitu. Karena aku juga bukan orang benar, sama-sama kayak kalian makan nasi dan juga sama-sama manusia bernafas tidak bayar gitu ya. Jadi kayak terima kasih banyak gitu udah support aku gitu sejauh mungkin gitu, walaupun aku banyak up and down-nya. Iya, setiap orang pasti ada ups and down-nya. Iya. Tapi J, ini kan sekarang kita lagi ada di dunia digital, apa-apa aja cepet FYP, kayak kita nge-JJ TikTok gitu ya cepet. Gimana sih cara kamu supaya ya orang juga tahu aku ada di dunia digital, lu ada di dunia digital, itu seperti apa lu mengembangkannya J? Dengan cara mempromosikan lagu itu sih Kak gitu. Kan ada jam promosinya ya, tiap itu dijadwalin promosi lagu dong gini-gini. Ya itu membantu dengan sumber-sumber teman aku juga yang kayak bantu uplink ininya ya, link ininya loh, link YouTube yang kayak lagu official Ketahuannya dibantu dari teman-teman aku juga. Oke, jadi saling terkoneksi lah ya. Iya. Tapi J, aku tuh sempat baca juga awal-awal kamu itu dibilang tanggapan kamu katanya mirip Fuji. Oh iya itu bener, tapi aku nggak ngerasa itu bener sih. Maksudnya aku ngerasa kayak karena orang ngeliatnya gitu, panglingnya sekilas doang, bukan yang kayak setiap ngeliat muka aku ini Fuji, bukan gitu. Tapi ya sekilasnya aja mungkin ya gitu. Karena kecilnya aku, maksudnya pas aku belum rambutnya panjang, itu rambutnya aku kan cepak gitu ya. Jadi mirip sama Uti yang waktu dulu rambutnya masih cepak. Masih, iya, oke. Itu Uti dulu rambutnya selalu pernah cepak. Emang iya sih aku emang ngikutin Uti, bener. Iya. Tapi kamu pas dibilang mirip, kamu seneng apa? Emang gue mirip kok sama dia gitu, gimana? Enggak yang sampai oh gue mirip banget, enggak kayak gitu Kak, biasa aja gitu. Biasa aja. Iya. Yang formal Tapi basic kamu ngerasa aja mirip lah. gak sama dia? Nggak ngerasa mirip banget Nggak ngerasa karena mirip. rambutnya lagi cepak aja gitu. Oh. Kalau penilaian orang kan beda-beda. Ya gitu. Tapi ya nggak terlalu dibawa hati lah mau mereka ngomongin mirip dan mirip itu ya. Gitu Iya. ya. Jadi cuman kayak sekilas aja Sekilas gitu. aja. Iya. J, ini kamu usia around 19 mau 20. 20. Iya. Masih panjang, perjalanan panjang itu. Betul. Kamu udah punya rencana apa aja nih ke depannya? Apa? Lagi matengin masih di musik sama pengen ya itu sih pengennya sih coba buat ngegarap kalau dapet ya gitu. Pengennya sih ya nyoba kayak entah main film entah apa gitu. Walaupun exhausting banget mungkin yang gitu, capek banget gitu kan orang kalau ngeliat main orang-orang pada main film, tapi seru gitu ngeliat kayak behind the scenes
kan orang kalau buat film itu kan promo ya di IG-nya betul, mereka ya. betul. Terus ada dong behind the scenes and bloopers-nya gitu-gitu Iya. kan. Aku suka ngeliatin gitu kayak orang-orang di kayak backstage-nya tuh kalau mereka itu nih ya capeknya gue tuh kayak gini, pengen ngerasain kayak gitu. Oh, Iya. pengen ngerasain seperti apa? Capeknya tuh gimana gitu, karena capeknya ya mendapatkan hasil sih gitu Bu. Pengen nyobain jadinya. Pengen nyobain, oke. J, siapa orang yang paling berpengaruh banget dalam membentuk karakter kamu sampai sekarang? Oma aku udah nggak ada lagi, Why? karena emang ya oma aku doang yang aku punya sih dari aku bayi gitu. Jadi di antara papa sama mama ya oma sih paling ini udah paling, maksudnya paling mantep di belakang semua ini semua ya oma aku. Kalau nggak ada dia ya nggak tahu aku. Gitu. Jadi kalau kamu nggak jadi model atau content creator atau nggak jadi penyanyi, kamu jadi apa? Pengennya jadi barista dulu, pernah pengen jadi itu. Terus kalau tinggi badannya nggak pendek, pengen nyoba jadi polwan dulu. Dulu makanya rambutnya pendek gitu kan, pengen Oke. coba jadi kayak gitu. Tapi karena tinggi badan nggak merestukan, Merestukan, sama saya juga berbadan iya, mungil, nggak berbadan merestukan. mungil, jadi nggak bisa jadi polwan guys gitu. Terus jadi lebih pengen kayak orang kerja biasa sih. Yang penting jangan kantoran dulu deh, soalnya nggak bisa ketik-ketik gitu, pusing Kak aku. Padahal kita udah mau kasih kursi, kamu mau di sini. J. Nggak bisa, aku skip deh kalau kantoran, mending barista gitu. Karena orang kantoran itu biasanya unggul orang-orang pintar ya. Masalahnya Enggak mohon lah, maaf, enggak, itu asumsi Iya, kamu. Enggak lah, semua gitu. orang pinter kok, J. Oke, J. Ini tadi kita udah ngomongin soal lagu, planning kamu ke depan. Kalau yang terdekat ada nggak? Mau yang pengen kamu lakuin yang terdekat, misalnya 2 bulan ke depan aku pengen manggung atau pengen apa gitu? Pengen apa ya? Pengen punya ini, pengen punya laundryan. Tapi seriusan, pengennya gitu, pengen iya? punya tempat laundry. Tapi itu menjanjikan tahu, J. Iya, karena muter terus. Iya, ininya gede. Tapi beneran tau. Jadi emang pengen banget punya tempat laundryan, Tapi Slebeos Laundry. Slebeos Laundry, itu menarik. Tapi pelanggannya harus banyak, J. Harus banget, Harus banyak. setia, Iya. iya. Janji nggak bakal mahal-mahal ntar kalau punya tempat laundry. Di sini dapat nanti pelanggannya banyak jadi sini. Iya. Udah kalau mau nyuci apa ntar langsung ke Slebeos Laundry aja. Slebeos Laundry. Amin. 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 Kalau cabangnya juga banyak ya. Iya, betul. Ntar pasang di Gondang Dia 1. Oke, J, ini kan tahun baru. Bener, 2026. Tiap orang punya resolusi. Kalau JJ, resolusinya apa? Resolusi buat 2026 itu semoga manifesting yang terbaik aja gitu. Semoga bisa membanggakan kedua orang tua, termasuk sama oma, terutama oma ya, gitu. Dan aku masih pengen ngeliat oma tuh masih ada di samping aku. Bodo amat pokoknya, ya pokoknya jangan sampai iya pergi dulu, jangan gitu. Soalnya nggak mau banget itu titik, nggak pakai koma, nggak pakai buka kurung, nggak pakai tutup kurung. Bener-bener pengennya ya oma ngeliat aku dulu gitu, buat nge-achieve sesuatu yang mungkin dari waktu itu tuh doanya dia gitu, pengen dapet aku sesuatu kayak ini atau itu gitu. Dan belum kesempatan kan dari yang tahun 2022 viral kemarin di Citayam Fashion Week. Ya aku pengennya oma tuh ngeliat aku ya progresnya ya dari starting from now gitu. Gitu. Iya, iya. Jadi resolusinya adalah pengen melihat oma masih ada di sini. Duit belakangan, yang penting nenek gue ada dulu aja gitu. Oke, menemani karir kamu yang masih planningnya masih panjang juga. Iya, pengen banget gitu. Karena sebenarnya pengen banget gitu. Aku pengen banget kayak oma ngeliat aku tuh, nih gue mau nikah, lu ada gitu. Iya, Kalau iya, gue iya. nikah ya amin gitu. Kalau tiba-tiba nikah masih ada gitu. Terus kalau misalnya gue udah berkeluarga, lu ikut gue gitu. Oma tuh ikut aku Iya, gitu. iya, iya. Pengennya kayak gitu. Selalu Karena kan ada aku lakukan. yang ikut oma mulu nih dari bayi gitu. Pengen ngebalikin gitu, tapi dalam arti yang baik gitu. Ya gantian mama yang ikut aku, kan aku manggilnya mama. Iya, iya, iya. Jadi pengennya kayak gitu. Menemani proses kamu nanti juga ya. Iya. Sampai nanti jadi yang kamu inginkan. Iya. JJ, terima kasih banyak Terima sudah kasih datang di banyak, Redaksi Kak Elsa. Okezone. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat Okezone dan Iya. tim-timnya. Thank you. Dan Okezoners, tadi kita udah berbincang banyak dengan JJ. Kalau mungkin kalian punya sesuatu hal mau apa, siapa yang datang lagi di kursi ini Iya. ya, selain JJ boleh langsung di komen di bawah. Thank you sudah menonton. Thank you Dadah. semua sudah menonton.